Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini adalah keutamaan bulan Sya'ban. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, fadlu Sya'ban ala sairi syuhuri ka fadli ala sairil anbiya wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur kafadlillahi ala ibadihi. Keutamaan Sya'ban di atas seluruh bulan-bulan yang lain sama seperti keutamaanku di atas seluruh para nabi, dan keutamaan Ramadan di atas seluruh bulan-bulan yang lain sama seperti keutamaan Allah di atas seluruh para hambanya. Jadi para jamaah, dalam hadis ini Rasulullah membuat perbandingan tentang keutamaan dua bulan, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban, kata Rasulullah, dibanding dengan bulan-bulan yang lain memiliki keutamaan, kelebihan, keistimewaan seperti bandingannya keistimewaan Rasulullah dengan para nabi-nabi yang lain. Artinya seperti derajat Rasulullah dibandingkan dengan para nabi yang lain. Sedangkan bulan Ramadan lebih lagi. Dibandingkan oleh Rasulullah keutamaan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain seperti keutamaan Allah dengan kita para hambanya. Jadi jauh sangat berbeda antara Allah dengan kita. Seperti itulah perbandingannya, bukan sama persis. Seperti itulah perbandingannya antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadzal syahr. Amal-amal para hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Jadi bulan Sya'ban para jemaah ini adalah merupakan bulan diangkatnya amal tahunan kita. Kalau amal mingguan diangkat, dilaporkan setiap Kamis. Kalau amal tahunan diangkat, dilaporkan kepada Allah setiap bulan Sya'ban. Maka Rasulullah dalam bulan Sya'ban memperbanyak puasa karena beliau ingin agar amal yang tercatat pada akhir buku catatan amalan tahunan itu adalah amal kebaikan, yaitu ibadah puasa.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadaruna lima summiya Sya'ban. Tahukah kalian wahai para sahabatku, kenapa bulan ini dinamakan Sya'ban? Jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kenapa bulan ini dinamakan Sya'ban? Jadi nama bulan ini Sya'ban. Apa alasannya namanya Sya'ban? Seperti dalam bahasa kita, bahasa Aceh, bulan kan ada nama-nama tertentu. Misalnya bulan ini bulan apa? Oh, bulan yang Pak Liman? Bahasa Aceh? Hah? Buruan. Nah, bulan buruan. Pakon kebunan bulannya bulan buruan. Nah, kan ada sejarahnya, ada alasannya, sehingga nama bulan ini dalam kalender orang Aceh disebut buruan. Nah, jadi Rasulullah pun menanyakan kepada sahabat, kenapa, apa alasannya bulan ini namanya Sya'ban? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat beradab sehingga menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, Rasulullah menjawab, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Alasan bulan ini dinamakan Sya'ban karena di dalam bulan ini bercabang-cabang kebaikan yang begitu banyak. Jadi Sya'ban atau Syu'bun dalam bahasa Arab itu artinya cabang. Jadi kenapa disebut cabang? Karena amal yang kita kerjakan dalam bulan Sya'ban ini bercabang-cabang. Apa yang bercabang? Nilai pahala dari amal yang kita kerjakan. Dalam Al-Quranul Karim, Allah pernah menjelaskan tentang percabangan nilai pahala. Di antaranya Allah jelaskan tentang sedekah. Allah berfirman, Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji, ya, biji kayu yang menumbuhkan 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian dalam setiap satu cabang yang tumbuh dari satu biji itu akan bisa dipanen 100 biji. Artinya ada percabangan nilai ibadah. Satu ditanam yang dipanen 700. Lagi urang jauh belang. Sini pandai keculok lamu tanah. Tapi hati kepanen sabohmu padi lu ne atau padi retuh ne lam sabohmu pak padi. Begitulah nilai ibadah. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana dalamnya kebaikan-kebaikan itu bercabang-cabang. Maka sangat baik di dalam bulan Ramadan ini kita memperbanyak melakukan amal kebaikan. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah ridha kepada beliau, bahwa sesungguhnya beliau Abi Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam pertengahan dari bulan Sya'ban, yaitu malam ke-15, kata Nabi, Jibril mendatangi saya. Wa qala, dan Jibril berkata, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Malam ini dibuka di dalamnya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmah. Faqum, maka bangunlah hai Muhammad, wasalli, dan salatlah
warfa ra'saka wa yadaika ila sama, dan angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Jadi ketika Nabi sedang tidur-tidur di malam pertengahan Sya'ban, atau dalam bahasa Arab disebut malam nisfu Sya'ban, datang Jibril. Memberitahukan keutamaan malam tersebut. Kata Jibril, di malam nisfu Sya'ban ini pintu langit terbuka. Artinya pintu langit terbuka, apapun yang diminta oleh hamba tembus langsung kepada Allah, tidak terhijab. Permohonan yang kita sampaikan di malam nisfu Sya'ban itu tembus karena pintu langit dibuka. Kemudian pintu-pintu rahmah pun dibuka. Maka siapa yang mengisi malam itu dengan ibadah, tentu Allah akan sangat berkasih sayang kepadanya. Maka Jibril perintah ke Rasulullah, qum wasalli, bangun, jangan tidur lagi, fasalli, salatlah. Lalu setelah salat, warfa ra'saka wa yadaika ila sama, angkat kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Artinya diperintahkan berdoa. Muka menghadap ke langit, tangan pun ditengadahkan ke langit. Artinya kita diperintahkan untuk berdoa. Jadi di dalam hadis ini tergambar para jamaah kegiatan yang bagus kita lakukan di malam nisfu Sya'ban, yaitu salat dan memperbanyak doa. Bagusnya salat setelah kita tidur, yaitu salat tahajud. Jadi malam nisfu Sya'ban betelat para jamaah. Jangan terlalu larut tidur. Mungkin jam-jam 10 tidur terus. Nanti jam-jam 3 bangun, salat, perbanyaklah salat dan berdoa. Salat setelah bangun dari tidur di pertengahan malam itu namanya tahajud. Rakaatnya tidak terbatas menurut segolongan ulama. Minimal 2, sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Tapi menurut segolongan ulama lain maksimal 12 rakaat. Nyoba dan nyom 12 bikalu kan? Baik debu. Minimal 2 rakaat kita kerjakan. Bangun, salat tahajud 2 rakaat, lalu perbanyaklah doa. Yang kegiatan yang paling bagus yang kita lakukan di malam nisfu Sya'ban sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena seperti itu yang diperintahkan oleh Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, kenapa tiba-tiba Jibril muncul lalu mengatakan malam itu punya kelebihan, lalu diperintahkan untuk melakukan ibadah khusus di malam itu? Faqultu ya Jibril, ma hadhil lailah. Aku bertanya, kata Rasulullah, wahai Jibril, malam apa ini? Bukan Rasulullah tidak tahu tanggal, tapi malam apa ini, kata Rasulullah. Artinya apa keutamaan yang ada di malam ini? Faqala, Jibril menjawab, hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 babin minar rahmah fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'a. Hai Muhammad, ini adalah malam yang di dalamnya dibuka 300 pintu rahmat, lagi diampuni oleh Allah dosa-dosa seluruh orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Asal di malam nisfu Sya'ban kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dosa-dosa diampuni, kata Jibril. Illa man kana sahiran, kecuali dia tukang sihir. Kalau tukang sihir tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Au kahinan, atau dia dukun.
Kalau dia dukun, tukang santet-santet orang, juga tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Au musyahinan, atau dia orang yang suka bermusuhan. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak diampuni di dalam malam Lailatul Qadar, termasuk salah satu musyahidan, para sahabat bertanya, apa itu musyahid ya Rasulullah? Kata Rasulullah, musarim. Musarim alladzi la yukallimu akhahu fauqa salasati ayyam. Jadi musyahid itu orang yang bermusuhan, yang dimaksud adalah orang yang sudah tidak berbicara lagi dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Nyan musyahid bahasa Arab. Leheuro ka hanali da begahaba. Karena bengeh, karena na pake, karena na sentimen, maka hana da begahaba le. Kalau beh leheuro hana da begahaba ngan saudara de. Nyan gekeun tanya musyahid. Gepe ampun dosa urang lain li Allah bak malam nisfu Sya'ban. Gedanyo hana gepe ampun. Maka hana bengeh hana da begahaba. Memang pendiam dro gigoknyan. Memang dro urang pendiam nya ada begahaba muti dro urang ana begah kecuali ada tegur baru nak tegur nyan kon musyahid. Jadi musyahid itu didasari oleh marah lalu tidak berbicara, artinya tidak berbaikan melebihi 3 hari, maka di malam nisfu Sya'ban dia tidak diampuni. Au mudmina khamrin, kata Jibril, atau dia adalah pemabuk, tukang mabuk, tidak berhenti-henti dari mabuk. Mudmina itu selalu tidak berhenti dari mabuk, tidak ada hari tanpa teler. Mabuk macam-macam, dengan apapun boleh, dengan sabu-sabu, dengan ganja, dengan pil, dengan air, macam-macam. Tapi mabuk cinta hana termasuk. Nah itu mabuk cinta hana termasuk. Pemabuk tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Au musirran ala zina, atau orang yang selalu berzina. Kalau bahasa kita yang selalu berzina disebut pelacur. Ya, pelacur juga tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Au akilar riba, atau dia pemakan riba. Nah, dia pemakan riba juga tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Au akal walidain, atau dia anak yang durhaka kepada orang tua, juga tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban. Jadi hati-hati para jemaah kalau kita punya orang tua, apalagi orang tua kita sudah tua, sudah renta. Biasa orang tua yang sudah tua renta, bahasa Aceh kabrigen. Nyoka brigen pu yang dah pupuk itu nyosa, salah. Pu yang dah pegah itu nyoh hana betul bagonya. Ana truhun gele gonya, nyem brigen konli. Ya bengeh kita nyoh, nyan hati-hati. Itu adalah cobaan kepada kita. Maka Allah dalam Al-Quran mengingatkan kita, durhaka itu bukan ketika orang tua masih muda, tapi ketika orang tua sudah renta. Kata Allah, imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma au kilahuma. Ada kala ketika salah satu keduanya atau dua-duanya mencapai umur renta dalam pengasuhanmu, fala taqul lahuma uff. Ketika saat mereka itu renta, jangan sampai kamu katakan untuk keduanya uff. Uff bahasa katanya alah. Alah aduh haba-haba tu nak pegah ya tanya lekun. Kalimat kita alah itu dapat menyakiti mereka. Maka jadilah kita anak durhaka. Tidak perlu terlalu kasar, tidak perlu terlalu kejam, hanya mengatakan kalimat uf saja dalam bahasa Aceh. Alah tu, alah aduh nuduh tapi lang dika dah terah dika le yo ada kita yo. Aduh nuduh tapi yang terah lang yo tapi ada demung jatuh. Nyan durhaka. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, laukana fi ilmillah
minal uquqi akhafu min uf lanaha anha. Seandainya dalam ilmu Allah ada bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua yang lebih rendah, yang lebih ringan daripada sungguh Allah larang. Artinya seringan-ringan kalimat yang kita ucapkan tapi membuat kita durhaka kepada Allah adalah membuat kita durhaka kepada orang tua adalah apalagi kalimat yang lebih kasar daripada itu. Pulang kata bentak-bentak, pulang kata kerusuh ngangkanya, nyanka jelas kita di saat itu durhaka. Kalau kita sudah durhaka, tidak ada harapan di malam nisfu Sya'ban diampuni. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Falyamalil aqu ma syaa ayyaman falayadkhulal jannah." Silahkan anak yang durhaka melakukan amal apa saja, tetap dia tidak akan masuk surga. Dan ya bu tepi-tepi kena balung pihan damang surga menyoka durhaka ana. Nah ideh surga droni remoh bak urung si. Nah, maka hati-hati ketika orang tua kita sudah tua. Yang kemudian yang tidak diampuni dosanya di malam nisfi Sya'ban atau ia adalah namam tukang adu domba. Mungkin bahasa kita sekarang ya provokator lah. Ya, lalak mirah mata jamun baleman. Provokator jenengan ya, memprovokasi ke sini sehingga terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan. Nah, datang ke orang A mengatakan begini, datang ke orang B mengatakan begitu, sehingga terjadi di antara A dengan B permusuhan. Itu disebut namam, provokator. Dia tidak diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Yang terakhir yang tidak diampuni oleh Allah dalam malam nisfu Sya'ban dalam hadis ini, qati'ar rahmi, atau ia, kata Jibril, adalah orang yang memutus silaturahmi. Nah, yang sudah memutuskan silaturahmi. Makna memutus silaturahmi adalah memutus hubungan persaudaraan dengan saudara. Jangan urungi hana saudara, ini memang kaum saudara. Dengan saudara, dengan adik kakak, dengan paman dan keponakan, cucu dengan kakek, juga anak dengan orang tua, sepupu dengan sepupu. Memutuskan tali persaudaraan. Memutuskan tali persaudaraan itu adalah satu kemungkaran yang menyebabkan tidak terampuninya pelakunya pada malam nisfi Sya'ban. Hana terampuni. Kata para ulama, sudah dianggap kita memutus tali persaudaraan apabila kita tidak pernah berkunjung atau memberikan sesuatu kepada saudara kita tersebut. Nah, pada ton ke hantam saja pokoknya. Tak kirim tamu bihantam. Nyan kagak anggap memutus tali persaudaraan. Jadi beda dengan musyahin tadi. Kalau musyahin tadi bermusuhan, ini memutus tali persaudaraan tidak mesti harus bermusuhan, tapi tidak saling mengunjungi lagi dan tidak saling memberikan lagi, atau tidak lagi saling bertanya kabar. Itu sudah dianggap memutus tali persaudaraan. Dulu di Mekah ada seorang hamba yang saleh. Karena kesalehannya, maka orang-orang Mekah mempercayai dia sebagai tempat menitipkan harta benda ketika mereka ingin keluar kota. Dulu kan tidak ada bank, ana bank roji. Nah, pada kubah bank, pada kubah harta, ana pajak gade roji, ana pada kubah. Kaku so yang yang gap saleh, yang keurungnya pada kubah-kubah. Nah, artinya dia tak percaya urungnya. Nah, lalu ada seseorang yang ketika ingin keluar kota
menitipkan hartanya sekitar 100.000 dinar. 100.000 dinar itu ratusan miliar kalau uang kita para jemaah. Karena 1 dinar, uang dinar dulu dikonvensi dengan emas itu beratnya 4,25 gram. Mau nyoba katanya timanya lebih taboh dinar. Apalagi 100.000 dinar. Nah, ketika orang itu pulang ke Mekah, orang yang saleh tadi sudah meninggal. Kahanali. Ya, tanya untuk rumah, tanya kepada istrinya, apakah dia dulu pernah mengatakan bahwa saya pernah menitip seperti ini. Istrinya mengatakan saya tidak tahu. Tanya kepada anaknya juga mengatakan tidak tahu. Oh, milo anak buruku, anak buah tabu, balu ngepe kamu meninggal anak buah tabu. Nah, mau bingung deh urungnya. Rupanya di saat itu di Mekah lagi ada mubahasah lah para ulama, sehingga banyak ulama besar berkumpul. Datanglah orang-orang itu bertanya solusi kepada ulama. Apa solusinya? Karena menurut cerita orang yang meninggal tadi orang saleh, maka ulama menyarankan pertengahan malam datanglah kamu ke sumur Zam-Zam, karena roh orang-orang saleh itu terhubung dengan sumur Zam-Zam. Panggil dia akan menjawab. Lalu tanyakan, hartamu di mana? Kerja Pak Montam-tam. Ubi salam, assalamualaikum. Hai Fulan bin Fulan, saya adalah orang yang menitipkan harta dulu kepadamu. Tidak ada jawaban. 3 malam dia lakukan, tidak ada jawaban. Lalu dia lapor lagi kepada para ulama. Kata para ulama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin sahabatmu itu adalah penduduk neraka. Kalau begitu, datanglah kamu ke Yaman. Di Yaman ada sebuah lembah Burhud, di situ ada sumur tua. Panggil dia di situ. Karena orang-orang yang menjadi penduduk neraka terhubung rohnya ke sumur Burhud tersebut. Berangkat orang tersebut dari Mekah ke Yaman begitu jauh, sehingga sampai dia dapati lembah yang ada sumur tuanya itu. Dipanggil, baru sekali dia panggil langsung orang itu menjawab. Ketika jawaban ada di sumur, dia bertanya, kenapa anda di sini padahal anda kan orang saleh? Apa jawaban orang saleh tersebut? Wahai hamba Allah, saya sebenarnya bukan penduduk Mekah asli. Saya cuma bermigrasi ke Mekah. Saya aslinya dari Khurasan. Tapi setelah saya bermigrasi tinggal di Mekah, saya tidak pernah pulang lagi ke Khurasan dan tidak pernah lagi menanyakan kabar saudara saya di Khurasan. Maka Allah hukum saya dengan ditempatkan di tempat ini. Lihat para jamaah dalam cerita ini, orang yang saleh, yang begitu terkenal kesalehannya di kota Mekah, tapi dihukum oleh Allah dijadikan penduduk neraka gara-gara dia tidak lagi berhubungan dengan keluarganya. Artinya memutus silaturahmi. Leh geminah kana hendak danyang le kiban haba saudara ngini kut. Mudih ganja ke WA saboh ke saudara danya pu haba lewetnya pu tehan am nyujino ka. Anak mau WA hendak kirim le. Mu nomor kagak hapus kagak blok mandu. Nyan ka dianggap memutus silaturahmi. Nah, maka hati-hati pada jemaah. Baik danya bersilaturahmi. Nah, jadi ada 9 orang. Yang pertama penyihir, kedua tukang tenun atau dukun, ketiga orang yang bermusuhan, keempat orang yang selalu mabuk, kelima orang yang selalu berzina, keenam pemakan riba, ketujuh orang yang durhaka kepada orang tua, kedelapan pengadu domba atau provokator, kesembilan pemutus silaturahmi. Mereka tidak diampuni di malam nisfu Sya'ban, di mana orang-orang lain yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu seluruhnya diampuni oleh Allah. Fa inna haula'i, kata Jibril, la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatruku. Maka sesungguhnya mereka 9 tadi tidak diampuni bagi mereka itu sehingga mereka mau bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Artinya pintu taubat, pintu ampunan tidak dikunci rapat untuk mereka. Celah masih tetap ada untuk diampuni. Apa? Taubat dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Menyona pernah pajuh riba, taubat.
Baik le merekajan baju ribai. InsyaAllah kita ampun. Kalau dulu pernah bermutus silaturahmi, sambung kembali silaturahmi. Mohon ampun kepada Allah. Kita ampun. Asal mau bertobat, Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla wa baka fi sujudihi. Lalu setelah Jibril memberitahukan demikian kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, fa shalla, lalu beliau salat, keluar menuju ke masjid mana ya? Lalu beliau salat wa baka, dan beliau menangis fi sujudihi, di dalam sujudnya. Wa huwa yaqul, dan Nabi ketika itu berkata, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wa la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Itu yang dibaca oleh Nabi di dalam sujudnya ketika beliau salat di malam nisfu Sya'ban. Tapi ini bukan salat sunat nisfu Sya'ban orang yang ada. Ban malam nisfu Sya'ban kah salat sunat nisfu Sya'ban enggak? Para ulama fikih mengatakan salat sunat nisfu Sya'ban yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab dia sebanyak 100 rakaat itu adalah bid'ah kabihah, hadisnya maudhu'ah, hadis palsu. Jadi hana ada bubuk biar kan? Kahana urun tumayang sunat ni Sya'ban terduh rakaat ni no. Nah ini. Terduh ni yang 5 rakaat mentang kajra ada. Ha? Apa rakaat yang nah? Nyan pi hana hadirnya. Jadi sembahyang lain, sembahyang apa saja yang jangan meniatkan sembahyang sunat nisfu Sya'ban, karena tidak ada hadis sembahyang sunat nisfu Sya'ban. Sembahyang lain nya jaga dengar ku sembahyang tahajud berdih. Yang kenya boleh wajib hana batasan jumlah bilangan mandengkuhan dengar-dengar ku malamnya itu kan sembahyang lain-lain kan yo sembahyang taubat kan sembahyang lain-lain itu dosi sembahyang. Ya, ka para jemaah. Kemudian Yahya bin Mu'ad, dari seorang ulama tadi masa dulu yang bernama Yahya bin Mu'ad, beliau berkata, Inna fi Sya'bana khamsatu ahrufin. Dalam kalimat Sya'ban itu ada 5 huruf. Ya, itu huruf shin, in, ba, alif, nun. Setiap huruf mewakili satu pemberian Allah untuk orang mukmin. Nah, huruf yang pertama shin itu mewakili pemberian Allah asyarfu wasyafa'ah, yaitu kemuliaan dan syafaat. Jadi huruf shin itu mewakili pemberian Allah kepada orang mukmin, yaitu syafaat, bantuan nanti di hari kiamat. Wal ain wa bil ain izzah wal karamah, sedangkan huruf in mewakili pemberian Allah, yaitu izzah, kemuliaan. Jadi orang-orang yang mau memperbanyak ibadah dalam bulan Sya'ban akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Dan huruf ba mewakili pemberian Allah berkebaikan. Orang yang memperbanyak ibadah dalam bulan Sya'ban akan diberikan kebaikan oleh Allah yang berlipat ganda. Dan huruf alif mewakili pemberian Allah ulfah, kelemah lembutan. Jadi Allah akan berlaku lemah lembut dengan orang-orang yang memperbanyak ibadah dalam bulan Sya'ban. Dan yang terakhir huruf nun mewakili pemberian Allah an-nur, yaitu cahaya. Orang-orang yang beribadah di dalam bulan Sya'ban akan bersinar terang hatinya dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wali dakila. Karena itu dikatakan oleh para ulama, Rajabun li tathhiril badan wa Sya'banun li tathhiril qalbi wa Ramadanu li tathirir ruh. Bulan Rajab gunanya adalah untuk membersihkan badan,
Sedangkan bulan Sya'ban gunanya adalah untuk membersihkan hati, dan bulan Ramadan gunanya untuk membersihkan roh. Fa inna mayyuthhirul badana fi Rajab, karena orang-orang yang mampu membersihkan badan di dalam bulan Rajab, dia yutahhiral qalba fi Sya'ban, dia akan mampu membersihkan hati dalam bulan Sya'ban ini. Wa may yutahhiral qalba fi Sya'ban, siapapun yang mampu membersihkan hatinya dalam bulan Sya'ban ini, yutahhirar ruh fi Ramadan, dia akan mampu membersihkan roh di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu berhasil atau tidaknya kita dimulai dari bulan Rajab, bukan dimulai dari bulan Ramadan. Bila bekai alah jinau main-main aja pokok je bulan Ramadan tu aku fokus draw ibadah. Hati itu persis seperti atlet yang ingin bertanding tapi tidak mau latihan. Pakap oleh pelatih, oleh manajer latihan oleh payah karantina 2 bulan ni aku. Pokok je tu aku lak tanding benda. Pan tanding kami peduk ka rubah na ju kau. Belum tanding kau apa tanding latihan. Jadi Rajab dan Sya'ban itu untuk melatih. Rajab membersihkan badan, bersihkan tubuh kita daripada noda-noda syubhat dan haram. Kemudian kalau tubuh kita sudah bersih, di bulan Sya'ban kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela. Di bulan Ramadan kita akan mampu membersihkan ruh para jemaah. Fa illam yatuhuril badana fi Rajab, ketika ia tidak membersihkan badannya di bulan Rajab, wal qalba fi Sya'ban, dan tidak membersihkan hati di bulan Sya'ban, famada yatahurur ruh fi Ramadan, maka mana mungkin dia bisa membersihkan ruh di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban aduh main-main, ana perumun ke peglih badan. Bulan Rajab pi mentong muleha-leha, hana perumun ke peglih hati. Nyantai roh Ramadan han mungkin peglih roh. Roh Ramadan taban ti. Paling tangi masjid untuk malam dua tagai ni yang kagado hana moholi. Ya, baru tanding ke dalu meno, baru malam dua, baru dua go ring ka dalu laju. Mau semifinal hai damong, jangankan final. Ya, monyo tidak dimulai dengan melatih diri di bulan Rajab dan Sya'ban. Maka karena itu Rajab ini digunakan untuk beristighfar, memohon ampun daripada dosa-dosa, sedangkan Sya'ban digunakan untuk memperbaiki hati daripada segala kekurangan. Nanti Ramadan hati akan bersinar. Ketika bulan Rajab kita membersihkan diri dari dosa, ketika bulan Sya'ban kita memperbaiki hati dari bermacam kekurangan, niscaya nanti di bulan Ramadan hati kita pasti akan bersinar. Hati yang bersinar itulah yang akan menjadi takut kepada Allah. Dengan bahasa lain disebut takwa. Maka orang yang berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa. No mentang para jemaah, kajian kita yang malamnya tutup dengan bacaan akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.